Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar dalam program Bung Is Menyapa. Kita lanjutkan bincang dengan Ibu Jederina PJ Bupati Tulang Bawang Barat. Bu, saya melihat selama 1 tahun ya, Ibu menjabat ini kan tanggal 22 Mei nanti selesai. Ada kita searching di berbagai data bahwa terjadi proses peningkatan ya, pertumbuhan ekonomi 2 kali lipat dari tahun sebelum ini. Apa rahasia ini? Pasti kan punya rahasia dan trik maupun strategi sehingga ini mencapai 2 kali lipat, dan ini mungkin pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat ini kan ikut mendorong angka pertumbuhan ekonomi secara provinsi di Lampung ini seperti apa ini? Jadi memang indikator yang dinilai, indikator makro yang diminta selalu kita update ya, selalu kita perhatikan day by day, itu banyak sekali Pak Iskandar ya. Ada pertumbuhan ekonomi yang tadi saya bilang, ada penanganan stunting, ada kemiskinan ekstrim, ada pengangguran, ada pemakaian produk dalam negeri ya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau saya lihat yang paling termasuk dominan ini, yang paling penting ini adalah pertumbuhan ekonomi. Karena ya itu tadi, pertumbuhan ekonomi ini biasanya korelasinya akan positif dengan pendapatan per kapita, kemudian juga dengan konsumsi dan sebagainya ya. Jadi memang salah satu trik saya bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat adalah percepatan belanja. Nah, jadi kan salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi itu penyumbangnya adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah. Nah, oleh karena itu pengeluaran pemerintah ini kan selama ini kurang tertata dengan baik ya. Kita biasanya ngebut di belakang, ya kan? Di triwulan-triwulan awal tuh enggak. Nah, itulah oleh karena itu perlunya manajemen kas tadi ya, sehingga kita mulai dari triwulan 1, 2, 3, 4 itu kita sudah mulai aktif berbelanja. Nah, ini nanti jadi leverage, jadi pengungkit untuk konsumsi masyarakat. Harus ada pancingan dulu nih, ada uang beredar lewat pengeluaran pemerintah. Dan memang kenyataannya begitu penilaian di akhir tahun, penyerapan belanja kita di atas rata-rata nasional. Gitu. Apakah Tulang Bawang Barat ini pertumbuhan ekonominya tertinggi untuk Lampung aja itu, angka seperti itu? Kalau pertumbuhan ekonominya di atas waktu tahun lalu itu di atas rata-rata provinsi sih, tapi saya kurang jelas itu apakah tertinggi atau enggak, tapi cukup tinggi itu Pak. Sekarang tahun lalu pendapatan per kapita juga naik Bu ya? Naik ya. 41,5 juta per tahun, sekarang 45. Iya, 45 juta per tahun. Bagaimana kenaikan itu bisa terjadi Bu? Nah, ini kan mungkin ini kan proses pemulihan ekonomi juga di Tulang Bawang Barat. Apakah masyarakatnya berbasis kepada pertanian atau peternakan atau seperti apa ini? Jadi memang kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi itu kan ada beberapa komponen yang menunjang ya Pak ya. Jadi di pertanian yang paling besar kalau di Tulang Bawang Barat itu di pertanian dan di perikanan. Nah, itu yang kita genjot. Makanya waktu itu kita juga dapat penghargaan dari Pak Gubernur kan terkait dengan sarana dan prasarana IKPB kita yang terlengkap. Nah, jadi cukup banyak yang sudah memanfaatkan kartu petani berjaya elektronik ya, yang diluncurkan program dari pemerintah provinsi. Kita memanfaatkan KUR Pak, jadi KUR-nya juga cukup tinggi yang sudah kita manfaatkan di Tulang Bawang Barat. Nah, ini juga artinya mempermudah masyarakat yang bertani tadi kan punya modal yang cukup gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah hasil dari pertaniannya juga bagus gitu kan, dan harganya juga cukup bagus ya. Nah, itulah yang menyebabkan. Nah, oleh karena itu sekarang saya kan sedang ada program yang K31W, kolam kandang kebun dan wisata. Nah, ini kan ada kekhawatiran suatu saat nanti panen berlimpah, kan seperti hukum ekonomi ya, kalau panennya berlimpah nanti harganya akan turun. Nah, ini kita sedang genjot sekali, sedang kita ajarkan, ayo penjualan online, ayo marketplace-nya dimanfaatkan. Jadi jangan lagi pakai cara-cara tradisional. Ini K3W itu kira-kira seperti apa itu Bu? Mungkin masyarakat pengen tahu ini, ya kan? Bentuknya seperti apa ini? Bisa dijelaskan?
Jadi pemikiran kita menjalankan program K31W, kolam, kandang, kebun, dan wisata, ini kan tadi bagaimana kita mengendalikan inflasi. Ya kan, pengendalian inflasi itu kan terjadi karena barangnya nggak ada kan Bang ya, jadi harganya tinggi kan. Nah kemudian yang kedua bagaimana kita penanganan pencegahan dan pengendalian stunting dan kemiskinan ekstrim. Nah oleh karena itu kalau kita lihat tidak hanya di Tulungagung Barat, hampir di seluruh Indonesia ini masih banyak pekarangan yang kosong. Kemudian masih ada juga lahan-lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan. Nah ini sebetulnya bukan ide saya murni, tetapi saya menjalankan perintah Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Menteri Dalam Negeri. Tanami pekaranganmu. Nah ya kan, nah inilah yang kita jalankan. Jadi di Tulungagung Barat itu kita wajibkan untuk seluruh masyarakat di desa memanfaatkan pekarangannya. Minimal mereka berkebun. Berkebun itu boleh tanaman sayuran, boleh obat-obatan, boleh bunga, boleh buah-buahan gitu kan. Ya, apotek hidup gitu kan. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi dapur sendiri. Nah, kemudian yang kedua baru untuk membantu tetangganya, masyarakat di desanya yang belum mampu, yang tidak mampu, lansia dan sebagainya. Baru yang ketiga dijual, kalau ada kelebihan dijual. Nah itu sebetulnya program itu. Dan ternyata syukur alhamdulillah di Tulungagung Barat ini saya bisa klaim sebagian besar di desa-desa itu sudah menjalankan. Dan hasilnya yaitu tadi saya bilang, panennya malah sekarang ini udah kita harus berpikir bagaimana menyalurkannya. Karena yang kebutuhan untuk masyarakat tadi itu sudah terpenuhi karena balai desanya itu bikin demplot, ada kebun, ada kolam, ada kandang. Ini dibagikan gratis ke masyarakat desanya, baru ada sisanya itu dijual. Nah kemudian kenapa terjadi wisata? Karena ternyata begitu sudah ada kolam, kandang dan kebun, tinggal mereka bikin gubuk-gubuk jadi tempat wisata. Jadi bikin gubuk, kasih wifi, ada tempat mancing, jadilah tempat wisata. Selesailah itu jadi tempat perhentian naik sepeda dan sebagainya. Baik, artinya program kolam, kebun, kandang dan wisata itu kan nanti akan kita masifkan ya. Sehingga ini kan membuat kemandirian bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa membuat kreativitas di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah matang, terus juga nanti ke depannya ini juga menjadi lapangan pekerjaan. Betul. Ya kan ya. Tapi sebelum mengupas tentang apa itu K3W ini, seperti apa dan apalagi di tengah program yang masif di tengah-tengah digital itu, tunggu pesan-pesan berikut ini.